Assalamualaikum. Bismillah, Alhamdulillah, kita berjumpa lagi bersama saya, Saddam Firman, di channel yang keren ini. Semoga sahabatku dalam sehat bahagia ceria berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan, dan semangat sukses dalam beraktivitas. Baiklah sahabatku, pada pertemuan kita kali ini, saya akan bercerita tentang kisah wanita direktur perusahaan jatuh hati dengan pengojek online. Untuk tidak berlama-lama lagi, ayo sahabatku kita simak kisahnya berikut ini. Nadia, gadis berusia 37 tahun, lulusan S2 Jerman. Dia bekerja di perusahaan swasta nasional dengan memangku jabatan posisi direktur. Setiap hari biar rutin menghadapi kesibukan tugasnya di kantor. Dengan kesibukannya itulah dia melupakan akan kebutuhan hidupnya untuk mencari pasangan berumah tangga dan memiliki keturunan untuk penerus estafet kehidupannya di masa yang akan datang. Waktu berjalan tak terasa. Pada suatu hari, Nadia, seorang wanita 37 tahun yang telah mencapai puncak karir sebagai direktur perusahaan swasta nasional, tak pernah menduga bahwa kehidupannya yang selama ini terfokus pada kesuksesan dan ambisi akan berubah begitu drastis. Perubahan itu dimulai pada suatu pagi yang penuh hujan, ketika mobilnya mogok di tengah jalan dan ia memutuskan untuk memesan ojek online. Pertemuan pertamanya dengan Raka, pria pengemudi ojek online yang sederhana namun penuh ketulusan, membawa warna baru dalam hidupnya yang selama ini terasa hampa. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka kian erat. Semakin sering mereka bertemu, semakin Nadia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau status, melainkan tentang kedamaian, perhatian, dan ketulusan. Raka, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, adalah sosok yang membumi, yang selalu ada untuknya tanpa pamrih. Setiap kali Nadia merasa lelah dan terbebani dengan pekerjaannya, Raka selalu hadir sebagai tempat berlabuh. Dia selalu tahu bagaimana cara membuat Nadia tersenyum kembali, dengan lelucon sederhana atau perhatian kecil yang tak terduga. Meski Raka tidak memahami sepenuhnya dunia korporat yang rumit dan penuh intrik, kehadirannya membuat Nadia merasa aman. Dalam setiap percakapan mereka, Raka selalu mendengarkan dengan tulus, tanpa menghakimi atau memberikan tekanan. Di sisi lain, Nadia mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar ambisi. Bersama Raka, dia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan, seperti berjalan santai di taman, menikmati kopi di warung kecil, atau bahkan sekadar tertawa bersama di tengah kesederhanaan. Raka mengajarkan Nadia bahwa kehidupan tidak perlu rumit untuk bahagia. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Dunia Nadia yang penuh dengan tuntutan pekerjaan dan ekspektasi sosial mulai menimbulkan pertanyaan dari keluarga dan kolega. Mereka memandang aneh hubungan Nadia dengan Raka, seorang pengemudi ojek online yang dianggap tidak sepadan dengannya. Bahkan, orang tuanya mulai bertanya-tanya apakah Nadia benar-benar serius dengan pilihan hidupnya ini. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara perusahaan yang glamor, Nadia duduk bersama Raka di sebuah warung kecil, di mana mereka sering menghabiskan waktu berdua. Sambil meminum teh hangat, Nadia dengan jujur menceritakan kekhawatirannya tentang perbedaan dunia mereka yang begitu mencolok. Nadia bimbang. Dia mencintai Raka, tetapi tekanan dari lingkungan sosialnya semakin membuatnya gelisah. Raka, dengan sikap tenangnya, mendengarkan tanpa menyela. Setelah Nadia selesai bercerita, Raka berkata pelan, "Aku tidak bisa memberikanmu dunia yang mewah seperti yang kau miliki sekarang, Nadia. Tapi yang bisa aku berikan adalah cintaku yang tulus dan kesetiaan. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, yang penting adalah bagaimana kita bisa saling melengkapi." Kata-kata Raka menyentuh hati Nadia. Dia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang pandangan orang lain, tetapi tentang bagaimana perasaan mereka satu sama lain.
Dalam diri Raka, Nadia menemukan cinta yang tulus dan kedamaian yang selama ini ia cari. Raka bukan hanya seseorang yang mengisi kekosongan hatinya, tetapi juga seseorang yang memberinya perspektif baru tentang kehidupan. Kemesraan mereka tak hanya tampak dari gestur-gestur kecil. Raka sering mengejutkan Nadia dengan membawa bunga di pagi hari, atau sekadar mengirimkan pesan-pesan penuh kasih saat Nadia sedang terjebak dalam kesibukan kerja. Nadia pun mulai terbuka, bercerita tentang kegelisahan dan mimpinya yang terdalam. Bersama Raka, Nadia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa cinta tidak melihat latar belakang atau status sosial. Cinta adalah tentang saling memahami, mendukung, dan memberikan yang terbaik bagi satu sama lain. Nadia, seorang wanita karir yang sukses, menemukan kebahagiaan sejatinya bersama Raka, pria sederhana yang penuh ketulusan. Hubungan mereka menjadi bukti bahwa cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat-tempat yang tak terduga. Sahabatku yang berbahagia, waktu terus berjalan, dan hubungan mereka kian erat. Semakin sering mereka bertemu, semakin Nadia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau status, melainkan tentang kedamaian, perhatian, dan ketulusan. Raka, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, adalah sosok yang membumi, yang selalu ada untuknya tanpa pamrih. Setiap kali Nadia merasa lelah dan terbebani dengan pekerjaannya, Raka selalu hadir sebagai tempat berlabuh. Dia selalu tahu bagaimana cara membuat Nadia tersenyum kembali, dengan lelucon sederhana atau perhatian kecil yang tak terduga. Meski Raka tidak memahami sepenuhnya dunia korporat yang rumit dan penuh intrik, kehadirannya membuat Nadia merasa aman. Dalam setiap percakapan mereka, Raka selalu mendengarkan dengan tulus, tanpa menghakimi atau memberikan tekanan. Di sisi lain, Nadia mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar ambisi. Bersama Raka, dia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan, seperti berjalan santai di taman, menikmati kopi di warung kecil, atau bahkan sekadar tertawa bersama di tengah kesederhanaan. Raka mengajarkan Nadia bahwa kehidupan tidak perlu rumit untuk bahagia. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Dunia Nadia yang penuh dengan tuntutan pekerjaan dan ekspektasi sosial mulai menimbulkan pertanyaan dari keluarga dan kolega. Mereka memandang aneh hubungan Nadia dengan Raka, seorang pengemudi ojek online yang dianggap tidak sepadan dengannya. Bahkan, orang tuanya mulai bertanya-tanya apakah Nadia benar-benar serius dengan pilihan hidupnya ini. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara perusahaan yang glamor, Nadia duduk bersama Raka di sebuah warung kecil, di mana mereka sering menghabiskan waktu berdua. Sambil meminum teh hangat, Nadia dengan jujur menceritakan kekhawatirannya tentang perbedaan dunia mereka yang begitu mencolok. Nadia bimbang, dia mencintai Raka, tetapi tekanan dari lingkungan sosialnya semakin membuatnya gelisah. Raka, dengan sikap tenangnya, mendengarkan tanpa menyela. Setelah Nadia selesai bercerita, Raka berkata pelan, "Aku tidak bisa memberikanmu dunia yang mewah seperti yang kau miliki sekarang, Nadia. Tapi yang bisa aku berikan adalah cintaku yang tulus dan kesetiaan. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, yang penting adalah bagaimana kita bisa saling melengkapi." Kata-kata Raka menyentuh hati Nadia. Dia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang pandangan orang lain, tetapi tentang bagaimana perasaan mereka satu sama lain. Dalam diri Raka, Nadia menemukan cinta yang tulus dan kedamaian yang selama ini ia cari. Raka bukan hanya seseorang yang mengisi kekosongan hatinya, tetapi juga seseorang yang memberinya perspektif baru tentang kehidupan. Mereka pun sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke arah yang lebih serius.
Raka dengan jujur mengungkapkan niatnya untuk membangun rumah tangga dengan Nadia. Meskipun ia sadar bahwa akan ada tantangan di depan, ia percaya bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang menuju komitmen yang lebih dalam. Nadia mulai memperkenalkan Raka kepada keluarganya, meskipun awalnya ada ketidaksetujuan. Orang tua Nadia, yang terbiasa dengan gaya hidup kelas atas, sempat merasa ragu terhadap kemampuan Raka untuk mendukung kehidupan anak perempuan mereka. Namun, dengan sabar dan bijaksana, Raka menunjukkan bahwa cinta dan kesetiaan lebih penting daripada harta benda. Dengan perhatian dan ketulusannya, Raka berhasil memenangkan hati orang tua Nadia. Sahabatku yang berbahagia, percaya bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang menuju komitmen yang lebih dalam. Suatu malam, di tengah suasana yang tenang, Raka melamar Nadia. Bukan dengan cincin berlian yang mahal, tetapi dengan sebuah cincin sederhana yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Di tepi sebuah taman yang sering mereka kunjungi, di bawah langit yang cerah, Raka dengan penuh rasa cinta bertanya, "Maukah kamu menjalani hidup ini bersamaku, dengan segala kesederhanaan dan ketulusan yang bisa aku berikan?" "Ya, Raka. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh kamu, cinta yang tulus, dan hidup yang penuh kebahagiaan bersama." Di mana mereka berdua merencanakan masa depan bersama. Namun, setelah lamaran sederhana dari Raka, mereka harus menghadapi sebuah kenyataan yang lebih besar dari sekadar perbedaan status sosial, perbedaan keyakinan agama. Nadia berasal dari keluarga yang sangat religius, dan sejak kecil ia diajarkan untuk memegang teguh keyakinan agamanya. Sementara itu, Raka adalah seorang Muslim yang taat, meskipun sederhana dalam cara hidupnya, namun sangat kokoh dalam kepercayaannya. Ketika hubungan mereka semakin serius, perbedaan ini mulai menjadi topik pembicaraan yang tak bisa dihindari. Di balik semua kebahagiaan yang mereka rasakan, ada kegelisahan yang membayangi hati mereka. Nadia sangat mencintai Raka, tetapi dia juga sadar bahwa pernikahan mereka tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan perbedaan agama yang mereka hadapi. Raka, meski mencintai Nadia dengan sepenuh hati, tahu bahwa dalam keyakinannya, pernikahan harus dilakukan dengan pasangan yang seiman. Ini menjadi dinding besar yang memisahkan mereka, yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Suatu malam, setelah makan malam bersama di sebuah tempat yang tenang, Nadia dan Raka duduk berdampingan di sebuah bangku taman. Suasana di antara mereka terasa hening, seperti ada banyak hal yang tak terucapkan. Akhirnya, Raka memecah kesunyian dengan suara lembut. "Nadia, aku mencintaimu lebih dari apapun. Tapi kamu tahu, dalam keyakinanku, kita tidak bisa menikah jika kita tidak seiman. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang aku yakini." Nadia menunduk, merasakan beratnya beban itu. Ia tahu betapa pentingnya agama bagi Raka, tapi ia juga tidak bisa begitu saja mengabaikan keyakinan yang telah ia pegang selama ini. "Raka, aku mengerti. Aku juga tidak ingin membuatmu melawan kepercayaanmu. Tapi ini semua terasa sangat berat. Aku tidak ingin kehilanganmu." Mereka terdiam cukup lama, merenungi situasi yang mereka hadapi. Raka, meski dengan cinta yang besar, tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata manis. Mereka berdua harus melalui proses panjang yang penuh dengan pemikiran dan pertimbangan matang. Nadia pun mulai merenung lebih dalam. Setiap kali bersama Raka, dia merasa ada kedamaian yang luar biasa. Perhatian, kebaikan, dan ketulusan Raka selalu menyentuh hatinya. Namun,
Keyakinan agama bukanlah hal yang bisa diputuskan dengan mudah. Nadia mulai mencari jawaban, berbicara dengan teman-teman dekat dan keluarganya, mencoba memahami perasaannya lebih dalam. Keluarga Nadia, yang sejak awal sudah cukup sulit menerima hubungan ini karena perbedaan status, menjadi semakin gelisah ketika mengetahui bahwa Nadia dan Raka berbeda keyakinan. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan iman yang telah diajarkan sejak kecil. Meski begitu, Nadia mulai merasa bahwa cintanya pada Raka dan kedamaian yang ia rasakan ketika bersama Raka memberi sinyal bahwa ia harus membuka hatinya lebih luas. Raka, di sisi lain, tidak pernah memaksa Nadia untuk berpindah keyakinan. Baginya, keimanan adalah sesuatu yang harus datang dari hati, bukan karena tekanan dari luar. Namun, ia selalu terbuka jika Nadia ingin bertanya atau berdiskusi tentang agamanya. Setiap kali Nadia bertanya, Raka dengan sabar menjelaskan tanpa sedikit pun terdengar menggurui. Perlahan-lahan, Nadia mulai memahami esensi dari ajaran Islam yang dianut oleh Raka. Sahabatku yang berbahagia, masa itu adalah masa-masa yang penuh dengan kebimbangan dan pencarian bagi Nadia. Ia mulai mendalami Islam lebih dalam, membaca buku-buku, dan bahkan menghadiri beberapa diskusi dengan ustaz yang dikenal Raka. Bukan karena paksaan, tetapi karena hatinya sendiri mulai merasakan ketertarikan pada agama yang diajarkan Raka dengan penuh kelembutan. Setiap kali dia berbicara dengan Raka tentang keyakinan, Nadia merasa mendapatkan jawaban atas kegelisahan yang selama ini dia rasakan. Perlahan, Nadia merasa bahwa Islam bukanlah sesuatu yang asing atau menakutkan seperti yang mungkin ia bayangkan sebelumnya. Dia melihat bagaimana Raka menjalani hidupnya dengan ketenangan, kebaikan, dan keimanan yang dalam. Itu semua membuat Nadia semakin tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Suatu hari, setelah perjalanan panjang dalam pencarian batinnya, Nadia mengambil keputusan besar. Di sebuah sore yang tenang, Nadia mengundang Raka untuk bertemu di tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama, sebuah taman yang tenang dan jauh dari keramaian. Dengan hati-hati, Nadia berkata, "Raka, aku telah memikirkan ini sangat lama. Bukan karena aku merasa terpaksa, tetapi karena aku merasa inilah yang benar untukku. Aku ingin memeluk agama Islam." Raka menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca, merasa terkejut namun juga bahagia. Dia tidak menyangka bahwa proses yang panjang ini akan membawa Nadia pada keputusan yang begitu besar. "Nadia, apakah kamu yakin? Ini adalah keputusan yang sangat penting, dan aku tidak ingin kamu merasa melakukannya hanya karena aku." Nadia mengangguk pelan, matanya menunjukkan kesungguhan. "Aku yakin, Raka. Aku telah memikirkannya dengan matang. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang apa yang aku rasakan di dalam hatiku. Aku merasa menemukan kedamaian yang selama ini aku cari." Setelah proses itu, Nadia memeluk agama Islam dengan penuh keyakinan. Keluarganya, meski awalnya sulit menerima keputusan tersebut, perlahan mulai memahami bahwa ini adalah jalan yang dipilih Nadia dengan kesadaran penuh. Mereka melihat kebahagiaan yang terpancar dari diri Nadia, dan meski butuh waktu, mereka akhirnya merestui pernikahan Nadia dan Raka. Hari pernikahan mereka pun tiba. Dengan suasana yang penuh haru dan kebahagiaan, Nadia dan Raka mengikat janji suci di hadapan Allah. Mereka berdua menjalani akad nikah yang penuh kesederhanaan, namun dalam suasana yang penuh cinta dan makna. Nadia mengenakan hijab putih yang indah, dan Raka, dengan senyum kebahagiaan, mengucapkan janji setia untuk selalu mendampingi Nadia dalam suka maupun duka. Pernikahan mereka bukan sekadar penyatuan dua hati yang saling mencintai, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang pencarian spiritual dan keberanian untuk melangkah mengikuti kata hati. Nadia menemukan cinta, kedamaian,
dan keyakinan baru dalam perjalanannya bersama Raka, dan mereka berdua siap menjalani hidup bersama dengan penuh cinta dan keimanan. Sahabatku yang berbahagia, akhirnya Raka dan Nadia dapat membangun kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, serta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah juga warohmah. Beriring waktu mereka dikaruniakan sepasang keturunan yang mereka beri nama Rizky Andrean dan putrinya bernama Naila Nadia Putri. Perjalanan keluarga mereka terjalin dengan begitu indah, penuh kebersamaan, cinta kasih hingga mereka Nadia dan Raka menutup usia di usia senja. Kehidupan mereka pun disambung estafetnya dengan kedua anak-anaknya dengan mengambil keteladanan kedua orang tuanya yang penuh cinta dan kasih sayang di antara sesama mereka. Demikian, kisah perjalanan cinta dan kehidupan dua anak manusia yang begitu mengharukan bagi kita. Semoga kisah yang kami sajikan ini dapat kita petik hikmah pelajaran di dalam kehidupan kita dan dapat kita terapkan dalam keluarga kita, masyarakat kita dimanapun kita berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.